Francisco Donasiano masih bersama Anda di Kompas Siang. Saudara, Syahrul Yassin Limpo, mantan Menteri Pertanian, pada hari ini kembali menjalani sidang kasus pemerasan dan juga gratifikasi. Yassin Limpo didakwa jaksa menggunakan anggaran negara untuk keperluan pribadi. Hari ini jaksa kembali menghadirkan saksi memberatkan Syahrul Yassin Limpo, mantan Menteri Pertanian yang didakwa menerima gratifikasi senilai 44,5 miliar rupiah. Ada 8 saksi yang dihadirkan jaksa di sidang hari ini. Rekan kami Triksi Valencia yang mengikuti sidang Syahrul Yassin Limpo di Pengadilan Pidana Korupsi Jakarta akan menyampaikan informasi terkininya. Triksi, selamat siang. Siapa saja kemudian saksi yang hadir dan apa yang jadi fokus pembuktian pada kali ini, Triksi? Iya, Francisco, sebenarnya memang betul ada 8 saksi yang direncanakan datang dan juga memberikan keterangan ataupun didalami pernyataannya pada hari ini. Akan tetapi memang tadi ketika persidangan dimulai dinyatakan baru ada 7 saksi saja yang hadir, yakni ada Andi Nur Alam dari Dirjen Perkebunan Kementan, lalu kemudian ada Muhammad Saleh Mukhtar dari Direktur Perbenihan Dirjen Perkebunan Kementan, Sukim Supandi, Kabak Umum Dirjen Perkebunan Kementan, Nasrullah, Dirjen Peternakan Kesehatan Hewan Kementan, Arif Budiman, Kabak Umum Set Dirjen PKH, Makmun, Sekretaris Dirjen PKH, Ali Jamil Harahap, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, dan juga M. Jamil Bahrudin, Kabak Umum Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian. Yang tidak hadir adalah Andi Nur Alam selaku Dirjen Perkebunan Kementan, Francisco dan juga saudara. Dan kalau saat ini yang sedang berlangsung adalah permintaan keterangan ataupun juga pendalaman yang dilakukan terhadap Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, yakni Ali Jamil Harahap. Di mana kalau kita melihat ini masih dalam satu rangkaian dengan persidangan pada Rabu kemarin yang juga mengulik ataupun juga mendalami keterangan dari dari Prasarana dan juga Sarana dari Kementerian Pertanian. Apa yang kemudian dibahas dan juga didalami oleh hakim maupun juga yang dikulik kembali oleh jaksa penuntut umum ini adalah terkait dengan bagaimana urunan dan juga aliran dana yang dikumpulkan di Kementerian Pertanian atau dalam hal ini adalah eselon 1 karena dari Prasarana dan Sarana ini ada di eselon 1. Jadi tadi diungkap ataupun juga ditanyakan kembali bagaimana urunan tersebut terjadi ataupun juga apa penyebabnya dan siapa yang kemudian meminta urunan atau dana-dana yang diharapkan ini terkumpul untuk bisa membiayai operasional dari mantan Menteri Pertanian yakni Syahrul Yassin Limpo. Kalau kita mengulik sedikit Sisko di persidangan sebelumnya atau pada hari Rabu yang juga menghadirkan saksi dari jaksa penuntut umum ataupun juga yang memberatkan Syahrul Yassin Limpo, ada beberapa fakta yang menarik yang bisa kita lihat dari keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan juga Sarana Pertanian, yakni dari temuan program Lumbung Pangan Nasional atau Food Estate. Ini terkait dengan audit yang dilakukan oleh BPK. Di saat itu ditemukan ada satu hal yang kemudian menjanggal dari Kementerian Pertanian untuk bisa mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Nah, ini dikatakan bahwa BPK meminta 12 miliar rupiah untuk bisa meluruskan ataupun juga membuat status wajar tanpa pengecualian terhadap Kementan, tapi yang dikatakan adalah hanya diberikan 5 miliar saja. Nah, terkait dengan hal ini yang juga fakta baru yang ditemukan di persidangan, tentu dilakukan pendalaman dan juga dilakukan pemeriksaan baik oleh KPK maupun juga dari PPK sendiri, di mana keduanya sama-sama berpegang bahwa pihak-pihak yang memang terlihat ataupun juga terbukti melakukan pemerasan ataupun juga melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan. Nah, ini akan diusut dan juga diberikan sanksi tegas. Lalu kemudian kita balik lagi terkait dengan urunan ataupun juga dana sharing yang diminta oleh Sekjen. Dalam hal ini adalah Kasdi Subagiono yang juga menjadi terdakwa pada kasus saat ini, Sisko, di mana kalau dikatakan ada SPJ fiktif ataupun juga surat pertanggungjawaban fiktif yang dilakukan ataupun dibuat untuk bisa memperlihatkan ataupun juga mengelabui dana-dana yang memang sebenarnya ini tidak ada dalam anggaran, sehingga permintaan-permintaan yang diharapkan untuk dikumpulkan atau misal dalam hal ini adalah dana untuk operasional perjalanan dinas ke luar negeri, salah satunya adalah yang dibahas ke negara Brazil begitu ya.
membutuhkan 600 juta rupiah. Nah, ini dikatakan ada pembagian ataupun juga urunan yang diminta ke 5 direktorat yang ada di Kementerian Pertanian. Masing-masing direktorat harus mengumpulkan 200 juta rupiah. Nah, ini yang kemudian juga didalami bagaimana cara pengumpulan 200 juta rupiah tersebut sehingga terkumpul 600 juta rupiah dan bisa membiayai perjalanan dinas dari Syahrul Yassin Limpo dan juga beberapa orang lainnya. Lalu kemudian juga siapa yang meminta pertama kali terkait dengan dana sharing tersebut dan juga bagaimana terkait dengan rinciannya dari permintaan dana 200 juta dari masing-masing direktorat atau dalam hal ini adalah 5 direktorat yang ada di Kementerian Pertanian. Lalu kemudian juga ada dikatakan penyewaan pesawat private jet yang seharga 1 miliar bahkan ada yang 1,5 miliar rupiah. Ini dilakukan 2 kali oleh Syahrul Yassin Limpo dalam perjalanan ke Aceh, Ujung Pandang dan juga Cengkareng. Dikatakan ini ada 2 kali penyewaan yang masing-masing dilakukan di periode yang berbeda. Lalu kemudian juga ada terkait dengan dana untuk membayar kurban. Dikatakan bahwa ada 12 kurban sapi yang kemudian diminta atau dikurbankan. Dananya dari yang dianggarkan ini berbeda. Jadi dari awalnya berapa, jadi karena 12 sapi lalu kemudian berkembang menjadi 360 juta rupiah untuk biaya sapi ataupun juga biaya kurban. Lalu selanjutnya juga ada terkait dengan pembiayaan bayaran untuk asisten rumah tangga dari Syahrul Yassin Limpo yang ada di Makassar. Dikatakan bahwa dari salah seorang saksi ini harus mengocek kantungnya ataupun juga anggarannya sendiri untuk bisa membayarkan gaji dari asisten rumah tangga yang ada di Makassar. Dikatakan memang ada 2 kali biaya yang dikeluarkan, yakni dari yang pertama itu adalah 22 juta rupiah dan juga 13 juta rupiah. Ini dikeluarkan dari dana pribadi Hermanto, Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan juga Sarana Pertanian. Dan dikatakan ini adalah permintaan dari Sekjen Kementerian Pertanian. Nah, Francisco, tentu yang saat ini masih didalami adalah keterkaitan dari bagaimana prasarana dan juga sarana Kementerian Pertanian ini mengumpulkan uang, lalu kemudian juga dimintai uang atau juga dana sharing dari Syahrul Yassin Limpo. Memang tidak secara langsung tadi dikatakan bahwa melalui Sekjen, yakni Kasdi Subagiono, lalu kemudian disampaikan kepada kepala biro masing-masing untuk bisa mengumpulkan iuran ataupun juga dana. Nah, yang tadi kami sempat kutip ataupun juga kami cermati dari saksi yang saat ini sedang melakukan keterangan ataupun memberikan keterangan Sisko, yakni Ali Jamil Harahap, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, dikatakan bahwa terkait dengan permintaan ataupun juga urunan dana yang dimintai oleh Sekjen ini tidak langsung dikatakan oleh Menteri, tapi dikatakan ketika ada perkumpulan dari eselon 1, ketika ada sebuah acara, inilah baru disampaikan terkait dengan adanya perjalanan dinas, lalu dibutuhkan operasional dana sekitar, misalnya yang di salah satu yang dicontohkan adalah perjalanan ke Brazil yakni 600 juta, jadi dibutuhkan iuran ataupun juga dana sharing untuk bisa memenuhi anggaran tersebut. Nah, tadi dikatakan bahwa Ali Jamil ini sempat mempertanyakan kepada Sekjen, yakni kenapa tidak menggunakan dana operasional Menteri yang diketahui memang juga sudah dimiliki oleh Menteri untuk melakukan ataupun juga membiayai operasional dinas ke luar negeri tersebut. Namun dikatakan bahwa memang dananya tidak cukup terkait dengan anggaran tersebut yang dikeluarkan tidak cukup, tapi memang belum sampai lebih detail apa yang menyebabkan dana yang dimiliki oleh mantan Menteri Syahrul Yassin Limpo ini tidak cukup untuk membiayai perjalanan luar negerinya. Apakah memang terlalu banyak jumlah orang yang ikut ataupun juga misalnya dari budget-budget tertentu. Nah, ini yang tadi masih didalami Francisco sebelum kami keluar untuk memberikan laporan kepada Anda dan juga saudara. Nah, yang juga menarik lagi tadi pertama kali sebelum kemudian mengulik terkait dengan dana sharing ataupun juga iuran-iuran yang diminta adalah terkait dengan imbauan yang diberikan oleh mantan Menteri Syahrul Yassin Limpo kepada pegawainya ketika rapat berlangsung. Dikatakan bahwa setiap rapat ini Syahrul Yassin Limpo kerap kali mengingatkan ataupun juga menyampaikan bahwa untuk pegawainya ataupun juga anak-anak yang ada di Kementerian Pertanian
untuk bisa bekerja sesuai dengan SOP dan juga tidak melanggar aturan. Ini termasuk terkait dengan KKN maupun juga aturan-aturan lainnya yang dilanggar yang juga ditangkap oleh pegawai dari Kementerian Pertanian adalah ini termasuk dengan biaya-biaya ataupun juga anggaran-anggaran yang tidak di luar dari anggaran maupun juga di luar dari job desk yang sebenarnya Kementerian Pertanian ini harus sediakan. Nah, ini yang kemudian ditangkap oleh para pegawai, di mana imbauan-imbauan tersebut keluar dari pernyataan Syahrul Yassin Limpo sendiri ketika rapat berlangsung setiap minggunya untuk mendapatkan laporan-laporan. Jadi ini cukup unik, Sisko, ketika memang pimpinannya mengimbau kepada pegawainya untuk tidak melanggar aturan dan juga bekerja sesuai dengan SOP, tapi kenyataannya adalah justru banyak sekali aturan-aturan yang dilanggar dan juga terkait dengan KKN ini justru nampak sekali dengan jelas bagaimana aliran dana yang juga terjadi di Kementerian Pertanian. Dan tentu sampai saat ini masih terus dikulik, Francisco, baik dari Hakim Ketua maupun juga dari Jaksa Penuntut Umum untuk kemudian membeberkan apa saja bukti-bukti yang menguatkan dakwaan-dakwaan terhadap Syahrul Yassin Limpo, Muhammad Hatta, dan juga Kasdi Subagiono. Francisco. Baik, tentunya yang kita nantikan bersama adalah fakta-fakta persidangan seperti yang Anda katakan terkait masalah gaji ART, kemudian juga penyewaan jet pribadi dan juga dana kurban. Apakah nanti akan terungkap juga pada sidang hari ini? Nanti kami akan update informasi kepada Anda, Triksi. Terima kasih atas laporan Anda, Valencia Triksi dari Gedung Tipikor Jakarta.